Kejadian 3 ayat 1-5. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati." Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Kelicikan dan desakan si pencoba. Namun sebelum lanjut, jangan lupa tekan like, subscribe, serta tombol lonceng notifikasi supaya admin semakin semangat dalam mengupload video-video terbaru. Kisah sedih dalam pasal ini secara keseluruhan mungkin sesedih kisah sedih manapun yang kita dapati di dalam seluruh Alkitab. Dalam pasal sebelumnya kita mendapati gambaran yang menyenangkan tentang kekudusan dan kebahagiaan nenek moyang pertama kita, anugerah dan kemurahan hati Allah, serta kedamaian dan keindahan seluruh ciptaan. Semuanya baik, sangat baik. Namun di sini suasana berubah. Di sini kita menemukan penggambaran tentang dosa dan kesengsaraan nenek moyang pertama kita, kemurkaan dan kutukan Allah terhadap mereka, kedamaian ciptaan yang terusik dan keindahannya yang ternoda dan tercemar. Semuanya buruk, sangat buruk. Betapa emas itu telah menjadi pudar, dan emas yang teramat murni itu berubah. Betapa hati kita sangat tersentuh oleh catatan ini, karena kita semua terkait erat di dalamnya. Janganlah kisah itu seperti dongeng yang diceritakan kepada kita. Secara umum isi pasal ini adalah dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Dengan demikian kematian menimpa semua orang, sebab semua orang telah berbuat dosa. Dan kalau bukan karena pernyataan kemurahan hati tentang penebusan oleh keturunan yang dijanjikan, mereka dan seluruh ras mereka yang bersalah dan menurun akhlaknya pasti sudah dibiarkan dalam keadaan putus asa tanpa akhir. Di sini kita mendapati uraian tentang pencobaan yang dipakai iblis untuk menyerang orang tua pertama kita, untuk menarik mereka ke dalam dosa, dan yang ternyata mematikan bagi mereka. Sudah pasti si iblislah yang memperdayai Hawa. Iblis dan setan adalah si ular tua, suatu roh yang sangat jahat, diciptakan sebagai malaikat terang dan pelayan terdekat takhta Allah. Tetapi oleh dosa menjadi murtad dari keadaan awalnya dan memberontak melawan mahkota dan kemuliaan Allah. Banyak malaikat jatuh, tetapi yang menyerang orang tua pertama kita ini adalah pastilah penghulu roh-roh jahat, pemimpin utama dalam kelompok pemberontak itu. Begitu melakukan dosa, dia langsung menjadi iblis. Begitu menjadi pengkhianat, langsung menjadi pencoba. Karena dia sangat gusar terhadap Allah dan kemuliaannya, dan dia sangat dengki terhadap manusia dan kebahagiaannya. Dia mengetahui bahwa dia tidak dapat menghancurkan manusia kecuali dengan cara merusak moral mereka. Bileam tidak dapat mengutuk Israel, namun dapat mencobai Israel. Oleh karena itu, permainan yang terpaksa dimainkan iblis adalah menarik orang tua pertama kita kepada dosa, dan dengan demikian memisahkan mereka dari Allah mereka. Jadi iblis sejak semula adalah pembunuh dan pembuat kejahatan yang luar biasa. Seluruh ras manusia di sini sesungguhnya hanya memiliki satu kelemahan, dan tepat pada kelemahan itulah iblis menyerang. Yang menjadi lawan dan musuh terbesar kita adalah si jahat itu. Iblis tampak dalam rupa seekor ular, entah itu hanya dalam wujud dan penampilan kasat mata seekor ular, seperti yang menurut beberapa orang terjadi, atau benar-benar seekor ular hidup yang digerakkan dan dirasuki oleh iblis. Tidaklah pasti, tetapi seizin Allah keduanya mungkin. Iblis memilih untuk memainkan peranannya sebagai seekor ular. Karena ular adalah makhluk yang tampaknya bagus, memiliki kulit yang berbintik dan berbelang, dan waktu itu berdiri tegak. Mungkin itu adalah seekor ular terbang yang kelihatannya datang dari tempat tinggi
sebagai pembawa pesan dari dunia atas, atau salah satu serafim karena ular-ular naga bisa terbang seperti dalam Yeskiel 14 ayat 29. Banyak godaan yang berbahaya datang kepada kita dalam warna-warni yang indah dan meriah, tetapi hanya sebatas penampilan luarnya saja dan seakan-akan dari atas, karena iblis dapat kelihatan seperti malaikat terang. Karena ular adalah makhluk yang licik, sifat itu mendapat perhatian di sini. Banyak contoh yang diberikan tentang kelicikan si ular, baik dalam melakukan kejahatan maupun dalam menyelamatkan dirinya setelah selesai. Kita diperintahkan untuk cerdik seperti ular-ular. Tetapi ular ini, karena digerakkan oleh si iblis, sudah pasti lebih licik daripada yang lainnya. Karena iblis, walaupun dia kehilangan kekudusan, tetap memiliki kecerdasan malaikat dan cerdik dalam melakukan kejahatan. Dia tahu lebih banyak keuntungan dengan menggunakan ular daripada yang kita sadari. Perhatikanlah, tidak ada sesuatu apapun yang lebih banyak dipakai iblis untuk memuaskan diri dan kepentingannya daripada kelicikan yang tidak kudus. Apa yang dipikirkan oleh Hawa tentang ular yang berbicara kepadanya ini tidak mungkin kita ketahui, sebab saya berpikir dia sendiri tidak tahu harus berpikir bagaimana. Pada mulanya mungkin dia mengira barangkali itu adalah malaikat yang baik, tetapi setelah itu dia mungkin mencurigai ada sesuatu yang salah. Patut kita perhatikan bahwa banyak di antara penyembah-penyembah berhala bukan Yahudi dan yang menyembah iblis dalam bentuk dan wujud seekor ular, dan dengan demikian mengakui ketaatan mereka kepada roh murtad itu dan memiliki sifat-sifatnya. Orang yang dicobai adalah si perempuan namun dekat dengan pohon terlarang. Kelicikan iblis adalah menyerang kaum yang lebih lemah dengan godaan-godaannya. Walaupun sempurna di antara kaumnya, namun kita dapat menduga kelemahannya dibanding Adam dalam hal pengetahuan, kekuatan, dan kesadaran pikiran. Beberapa orang berpikir Hawa menerima perintah bukan langsung dari Allah, melainkan melalui suaminya, dan oleh karena itu bisa saja lebih mudah dibujuk untuk tidak mempercayai perintah itu. Itu adalah cara iblis memulai perbincangan dengan perempuan itu ketika dia sedang sendirian. Kalau saja dia tetap dekat dengan rusuk yang darinya dia baru saja diambil, dia tidak akan terpapar bahaya seperti itu. Ada banyak cobaan yang mengambil banyak keuntungan dari kesendirian, tetapi persekutuan orang-orang kudus memberi banyak kekuatan dan perlindungan bagi mereka. Iblis mendapatkan keuntungan karena menemukan dia berdekat dengan pohon terlarang itu dan mungkin memandang buahnya sekedar untuk memuaskan rasa ingin tahunya. Barang siapa tidak mau makan buah terlarang, janganlah mendekati pohon terlarang. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya. Iblis mencobai Hawa supaya melalui perempuan itu dia dapat mencobai Adam. Demikian pula dia mencobai Ayub melalui istrinya, dan mencobai Kristus melalui Petrus. Itulah cara dia mengirim pencobaan melalui orang-orang yang tidak dicurigai dan yang paling memiliki kepedulian dan pengaruh atas kita. Godaan sendiri dan pengaturannya yang penuh kepalsuan. Kita sering diberitahu dalam Alkitab tentang bahaya yang mengancam kita melalui godaan iblis, maksudnya seluk-beluknya dan tipu muslihatnya. Contoh terbaik yang kita miliki tentang godaannya adalah ketika dia mencobai kedua Adam. Di sini dan dalam Matius 4. Dia di sini berhasil, tetapi dalam Matius 4 dia dibuat tercengang. Apa yang dia katakan kepada mereka yang tidak dalam genggamannya karena mereka tidak berdosa, dia katakan di dalam kita melalui hati kita sendiri yang penuh tipu daya dan pertimbangan. Ini membuat serangannya terhadap kita kurang nyata terlihat, namun tidak kurang berbahaya. Yang menjadi tujuan iblis adalah membujuk Hawa supaya memetik buah terlarang. Dan untuk melakukan ini, dia menggunakan cara yang sama yang masih dia gunakan sampai sekarang. Dia mempertanyakan apakah itu dosa atau tidak. Dia menyangkal bahwa ada bahaya di dalamnya. Dia menganjurkan banyak keuntungan yang diberikannya. Dan ini semua adalah pokok pembicaraannya yang biasa. Dia mempertanyakan apakah dosa atau tidak kalau makan buah pohon itu. Dan apakah buahnya memang benar-benar terlarang. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Kata pertama menyeratkan ada sesuatu yang telah dikatakan sebelumnya yang mendahului kalimat ini dan yang berkaitan dengannya. Mungkin semacam percakapan Hawa dengan dirinya sendiri yang ditangkap oleh iblis, dan berdasarkan itu ia merancang pertanyaan ini. Dalam rangkaian pikiran yang satu menghasilkan yang lain, dan mungkin akhirnya menghasilkan sesuatu yang buruk.
Iblis tidak mengungkapkan rencananya pada awalnya, melainkan memberikan pertanyaan yang kelihatannya tidak bersalah. Saya mendengar sedikit kabar, apakah benar bahwa Allah melarangmu makan buah pohon ini? Jadi dia mau memulai percakapan dan menarik dia ke dalam suatu diskusi. Barang siapa ingin aman, perlu merasa curiga dan segan berbicara dengan penggoda. Iblis mengutip perintah tersebut dengan cara yang tidak tepat, seakan-akan ada larangan, bukan hanya terhadap pohon itu saja, melainkan semua pohon. Allah telah mengatakan, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, kecuali satu. Dengan membesar-besarkan pengecualian larangan itu, dia berusaha memberi alasan bahwa perintah itu tidaklah benar. Hukum ilahi tidak dapat dikatakan salah, selain kalau orang yang menyampaikannya dengan tidak tepat. Sepertinya dia menyatakannya dengan nada mengejek, mencela perempuan itu karena enggan mencampuri soal pohon itu. Seakan-akan dia berkata, engkau begitu baik dan waspada dan amat sangat penurut, karena Allah telah mengatakan, jangan kamu makan. Iblis karena dia adalah pendusta, maka dia juga adalah pengejek sejak semula, dan pengejek-pengejek di akhir zaman adalah anak-anaknya. Yang menjadi tujuannya pada serangan pertama adalah untuk menghilangkan rasa tanggung jawab Hawa terhadap perintah Allah. Pasti engkau keliru. Tidak mungkin Allah mewajibkanmu untuk menjauh dari pohon ini. Dia tidak mungkin melakukan hal yang tidak masuk akal seperti itu. Lihatlah di sini bahwa kelicikan iblislah yang mencemarkan nama baik hukum ilahi sebagai hal yang tidak pasti atau tidak masuk akal, dan dengan demikian menarik orang untuk berbuat dosa. Oleh karena itu kita bijaksana kalau mempertahankan kepercayaan yang teguh dan rasa hormat yang tinggi terhadap perintah Allah. Pernahkah Allah berkata, janganlah kamu berbohong, jangan menyebut nama yang sembarangan atau pemabuk? Ya, saya yakin dia mengatakannya, dan dia mengatakannya dengan jelas, dan dengan kasih karunia-Nya aku akan mematuhinya. Dalam menjawab pertanyaan ini, perempuan itu memberikan alasan yang jelas dan lengkap dari hukum yang berlaku atas mereka. Kelemahannya adalah melibatkan diri ke dalam percakapan dengan ular tersebut. Dia bisa saja merasa bahwa ular itu tidak memiliki maksud yang baik karena pertanyaannya, dan oleh karena itu seharusnya memulai menjauhkan diri dengan mengatakan ini hal iblis. Tetapi rasa ingin tahunya dan mungkin keheranannya karena mendengar seekor ular berbicara mendorong Hawa terus berbicara dengannya. Perhatikanlah satu hal yang berbahaya jika kita tawar-menawar dengan suatu godaan yang sejak awal seharusnya ditolak dengan penghinaan dan rasa jijik. Hawa bersikap bijaksana dan memperhatikan kebebasan yang Allah berikan kepada mereka ketika menjawab sindiran iblis yang licik, seakan-akan Allah menempatkan mereka di Taman Firdaus hanya untuk menggoda mereka dengan pemandangan buah yang menarik tetapi terlarang. Ya, kata Hawa, kita boleh makan buah pohon-pohon berkat pencipta kita. Kita memiliki cukup banyak dan bermacam-macam jenis buah yang dapat kita makan. Perhatikan, untuk mencegah kita merasa tidak nyaman dengan batasan-batasan agama, sebaiknya kita sering memperhatikan kebebasan dan kenyamanan yang diberikannya. Terima kasih sudah menonton channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.